Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem input dan output pada komputer. Pertama-tama, perkenalkan saya Romar Nasution sebagai moderator. Ada saudari Rija Irvani, kemudian ada saudari Aida Hairina, dan ada saudara Abriliano Chandra Diva. Baik, langsung saja ke presentasi kami, yang dimana presentasi pembuka kami adalah Saudara Chandra. Kepada Saudara Chandra, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya melanjutkan pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem input-output. Sistem input-output atau I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem I/O atau input-output merupakan suatu sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data komputer. Secara sederhana, fungsi dari sistem input-output adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Dalam bahasa lain, fungsi sistem input-output adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Kemudian teknik pengoperasian perangkat input-output. Perangkat input-output terprogram merupakan perangkat I/O komputer yang dikontrol oleh program. Contohnya, perintah mesin in, out, move. Perangkat output terprogram tidak sesuai untuk pengalihan data dengan kecepatan tinggi karena dua alasan. Yang pertama, memerlukan overhead atau ongkos yang tinggi karena beberapa perintah program harus dieksekusi untuk setiap kata data yang dialihkan antara peralatan eksternal dengan memori utama. Kedua, banyak peralatan peripheral kecepatan tinggi memiliki mode operasi sinkron, yaitu pengalihan data dikontrol oleh clock frekuensi tetap, tidak tergantung CPU. Kemudian, B. Perangkat berkendalikan interupsi. Interupsi lebih dari sebuah mekanisme sederhana untuk pengkoordinasi pengalihan input-output. Konsep interupsi berguna di dalam sistem operasi dan pada banyak aplikasi kontrol di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama relatif peristiwa eksternal. C. DMA atau Direct Memory Access ialah sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O atau PIO untuk memulai sebuah transfer DMA. Host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjuk ke sumber transfer, pointer yang menunjukkan ke tujuan transfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk driver. 2. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan. Yang ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Interface ke modul I/O adalah dalam bentuk sinyal-sinyal kontrol, status, dan data.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk komponen EO akan dijelaskan oleh saudari Aida. Kepada saudari Aida dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen input dan output. Yang pertama, ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat input langsung, dan yang kedua ada alat input tidak langsung. Satu, alat input langsung, yaitu alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan peranti masukan yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard juga memberikan kemudahan bagi user untuk memberikan perintah yang diperlukan apabila menekan kombinasi antara karakter yang ada pada keyboard dengan tombol-tombol tertentu. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah peranti masukan yang bentuknya seperti tikus ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat. Yang ketiga ada scanner. Scanner berfungsi untuk menyalin atau mengcopy file atau dokumen baik berupa teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital. Yang keempat ada barcode. Barcode berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis-garis vertikal, tipis dan tebal yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Biasanya kode barcode ini ditemukan pada kemasan makanan, minuman, buku, alat elektronik, serta produk-produk. Biasanya barcode ini memudahkan kasir yang ada di toko swalayan atau departemen store untuk mengidentifikasi suatu barang yang dibeli. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Rija. Pada saudari Rija dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat input tidak langsung, yaitu alat input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Yaitu ada satu key-to card. Key-to card ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindah terlebih dahulu ke dalam bentuk media punched card. Bila digunakan beberapa unit alat key-punch, maka dapat dilakukan pembagian tugas merubah data dari sumber data ke dalam bentuk kartu plong. Kumpulan kartu plong selanjutnya dapat dibacakan ke komputer untuk diproses melalui card reader. 2. Ada key-to-tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data ke media penyimpanan luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Data yang tersimpan di pita magnetik diproses ke CPU dapat dibacakan ke komputer lewat alat pembaca pita magnetik. 3. Ada key-to-disk. Seperti key-to-card, maka key-to-disk memungkinkan operator untuk merekam data lebih dulu ke media simpanan luar, misalnya disket. Data yang disimpan dalam disket dibaca di CPU lewat floppy disk drive. 2. Perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi informasi yang diinginkan.
A. CPU Central Processing Unit. B. Main Memory. A. CPU Central Processing Unit merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program biasa disebut mikroprosesor, terdiri dari 1. Unit kendali atau control unit, 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit (ALU), 3. Ada simpanan atau register. B. Main memory. 1. Register, 2. Main memory. A. RAM atau Random Access Memory adalah memori yang dapat diakses dan bersifat volatil. B. ROM atau Read Only Memory adalah memori yang hanya dapat dibaca dan bersifat non-volatil. 3. Simpanan luar atau external memory. 3. Perangkat output. Output device yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Yang termasuk perangkat output diantaranya, alat keluaran juga dapat berbentuk 1. Hard copy device, 2. Soft copy device. A. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer. Selain itu juga dikenal plotter, yaitu alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik. Biasanya menggunakan pen plotter. Printer, peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya. 2. Ada plotter, adalah alat yang digunakan untuk mencetak gambar dengan ukuran besar. B. Soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device adalah video display atau monitor, panel display atau liquid crystal display, dan speaker. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer dari hasil proses dan masih dalam bentuk soft copy. Speaker merupakan peralatan yang memberikan keluaran dalam bentuk suara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi berikutnya adalah tentang modul input-output. Modul input-output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antar bus dan peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem operasi yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan juga bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU, termasuk internal interface atau yang kita kenal dengan antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama dan perangkat eksternal yang menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Ya, untuk alur modul input-output sudah kami tampilkan di sisi kiri presentasi kami.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.